Tidak pasti. Lu Qingye bertanya, apakah kamu tidak memperhatikan aura seorang kultivator dalam dirinya? Energi sebenarnya dari seorang kultivator seperti sidik jari di dunia sekuler, selama Zhang San mengeluarkan nafasnya, dia dapat dengan mudah mengetahui apakah dia adalah Lu Yun atau bukan. Karena Mo Qingwan mengatakan dia tidak yakin, itu berarti dia baru saja memasuki aula Kaisar Pedang dan tidak menyadari fluktuasi energi Zhang San. Lu Qingye berpikir begitu. Tapi Mo Qingwan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya perhatikan bahwa fluktuasi Zen Qi-nya berbeda dari Lu Yun, dan itu hanya dalam periode pemurnian Qi. Karena nafas Zen Qi berbeda, itu berarti Zhang San adalah Zhang San dan Lu Yun adalah Lu Yun. Mereka sama sekali bukan orang yang sama. Mengapa kamu tadi mengatakan kamu tidak yakin? Lu Qingye mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Mo Qingwan tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Dia baru saja merasakan hal itu. Meskipun sosok, suara, dan aura Zhang San berbeda dari Lu Yun, Mo Qingwan memiliki perasaan aneh bahwa orang itu adalah Lu Yun. Beberapa perkataan dan perbuatan keduanya terlalu mirip. Ketika Lu Yun bertemu Mo Qingwan untuk pertama kalinya, perilakunya sangat berlebihan, sangat mirip dengan pemandangan yang baru saja terjadi di aula Kaisar Pedang. Justru karena itulah Mo Qingwan menjawab bahwa dia tidak yakin. Jika tidak, biasanya aura para kultivator berbeda, dan sangat mustahil bagi mereka berdua untuk menjadi orang yang sama. Lu Qingye mendengus pelan dan berkata, kamu sama seperti ayahmu. Kamu pikir ini terlalu kebetulan, jadi kamu secara tidak sadar mengira Zhang San adalah Lu Yun, tapi kenyataannya mereka sama sekali bukan orang yang sama. Kesempatan Lu Yun telah hancur. Prestasi tertinggi dalam hidup ini hanyalah tahap dasar. Dia tidak akan pernah bisa maju ke tahap inti emas. Di Akademi Yun San kita, orang-orang seperti itu tidak berguna. Jika dia kembali ke dunia sekuler dengan damai dan kepuasan, dia pasti akan bisa makmur sebagai seorang kultivator, tetapi jika dia terus berkeliaran di sekitar Kunlun, dia mungkin tidak melakukan apapun dalam hidup ini. Lu Qingye mau tidak mau menarik Lu Yun dan memarahinya. Lu Yun sangat kecewa. Sekte Pedang Roh. Liao Jinlun menyerahkan manuskrip teknik pedang tingkat kaisar ke tangan Lu Yun dan berkata, teknik pedang tingkat kekaisaran ini bukanlah rahasia di antara 3 sekte pedang utama kami. Ketika sekte kaisar pedang kita belum dibubarkan, para murid di sekte tersebut sedang mempraktikkan rangkaian teknik pedang ini. Namun, rangkaian teknik pedang ini relatif rumit. Ini berisi total 3 gaya teknik pedang yang berbeda, yaitu teknik pedang spiritual dan teknik pedang kuno, teknik pedang hantu. Di antaranya, teknik pedang kuno disebut juga teknik pedang gila. Seperti namanya, teknik pedang itu keras dan tajam, dan gerakan pedangnya eksentrik. Teknik pedang hantu adalah cara yang licik. Dengan pembunuhan, gerakannya tidak terungkap dan tersembunyi di dalam gerakan pedang, dan teknik pedang roh adalah jika kamu memilih di antara keduanya, ilmu pedangmu tidak akan kaku atau gelap, tapi elegan dan nyaman. Sebenarnya, rangkaian teknik pedang tingkat kaisar ini tidak dianggap sebagai 3 gaya. Awalnya 1, dan semuanya adalah jurus pedang yang disadari oleh Kaisar Pedang Tianyu. Namun, tidak semua orang adalah Kaisar Pedang Surgawi. Sangat sedikit orang yang dapat mempelajari semua teknik pedang yang ditinggalkan oleh Kaisar Pedang Surgawi. Itu terlalu rumit, jadi lebih baik mempelajari satu gerakan dengan hati-hati. Jadi kami kemudian menguraikan rangkaian taktik pedang ini menjadi 3 rangkaian taktik pedang sesuai dengan perubahan gayanya, yaitu taktik pedang spiritual, taktik pedang kuno, dan taktik pedang hantu yang baru saja saya sebutkan. Penjelasan rinci Liao Jinlun membuat Lu Yun mengerti dengan jelas. Terus terang, teknik pedang kuno sangat tajam dan secara langsung mengungkapkan gerakan membunuh. Teknik pedang hantu memiliki lebih banyak rutinitas, yaitu tipuan, dan gerakan membunuh tersembunyi dalam tipuan dan teknik pedang roh adalah kombinasi dari keduanya. Transisi menengah. Lu Yun juga secara kasar dapat menyimpulkan proses disintegrasi Sekte Kaisar Pedang. Setelah teknik pedang kekaisaran dibagi menjadi 3, para murid Sekte Kaisar Pedang secara tidak langsung dibagi menjadi 3 sekte ilmu pedang. Dengan benturan ide satu sama lain, seiring berjalannya waktu mereka berevolusi menjadi Sekte Pedang Roh, Sekte Pedang Kuno, dan Sekte Pedang Hantu. Liao Jinlun berkata, versi awal teknik pedang kekaisaran ini tersedia di 3 sekte pedang utama, tetapi sangat sedikit orang yang mempelajarinya sekarang, dan kami tidak akan menyarankan murid-murid dalam sekte tersebut mencobanya dengan mudah. Karena saudara Zhang San adalah pewaris Kaisar Pedang Tianyu, saya pikir Anda harus melihat versi awalnya, yang merupakan naskah teknik pedang kaisar di tangan Anda. Selain itu, saya juga memiliki seni pedang roh yang halus, yang juga saya berikan kepada saudara Zhang San. Liao Jinlun melakukan ini karena dia khawatir Lu Yun tidak akan dapat mempelajari versi awal, jadi dia juga memberinya gaya teknik pedang roh yang disederhanakan. Dengan cara ini, bahkan jika Lu Yun tidak dapat mempelajari versi sebelumnya, dia bisa masih mempraktikkan yang terakhir. Liao Jinlun sangat tulus. Lu Yun memandangnya dengan heran dan bertanya, mengapa Master Sekte Liao memperlakukan saya dengan sangat baik? Liao Jinlun menunjukkan ekspresi nostalgia dan berkata, Liao hanyalah orang yang putus asa saat itu. Jika dia tidak diselamatkan oleh Kaisar Pedang Tianyu, dia akan menjadi jiwa musuhnya yang sudah mati. Sejak Kaisar Pedang Tianyu menyelamatkan Liao, aku diam-diam bersumpah bahwa aku akan mengikuti Kaisar Pedang sepanjang hidupku. Sayangnya, Liao tidak cukup memenuhi syarat untuk melakukan perjalanan bersama Kaisar Pedang Tianyu ke pegunungan seperti pendekar pedang jenius itu.
Sekte Kaisar Pedang yang asli sangat kuat, dan itu adalah tempat yang dicita-citakan oleh hampir semua pembudidaya pedang di Kunlun. Semua orang berharap mendapatkan bimbingan dari Kaisar Pedang Tianyu. Namun, di puncak Sekte Kaisar Pedang Tianyu membuat keputusan besar untuk memasuki Gunung Jiexing dan memasuki tempat pelatihan yang lebih kejam. Pada saat yang sama, Kaisar Pedang Tianyu juga mengambil sekelompok pendekar pedang jenius. Meskipun Liao Jinlun sekarang adalah pemimpin Sekte Pedang Roh, ketika Sekte Kaisar Pedang berada di puncaknya, para jenius merajalela dan dia bahkan tidak memiliki bayangan di dalamnya. Tentu saja, dia tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Pedang Tianyu Kaisar ke Gunung Jiexing. Saya tidak menyalahkan Kaisar Pedang Tianyu, saya hanya menyalahkan diri sendiri karena tidak memenuhi harapan. Saya juga memahami bahwa dengan level saya saat itu, saya akan digunakan sebagai umpan meriam ketika saya memasuki Gunung Jiexing dengan emosi. Lu Yun setuju, tampaknya Kaisar Pedang Tianyu memang baik. Jika itu orang lain, dia tidak akan keberatan jika ada beberapa umpan meriam lagi di sekitarnya. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Kaisar Pedang Tianyu. Sejak penutupan Gunung Jiexing, saya telah tinggal di Sekte Kaisar Pedang dengan sepenuh hati, berlatih keras, dan akhirnya mencapai beberapa prestasi. Prestasi ini mungkin dianggap sampah di mata para jenius yang mengikuti Kaisar Pedang, tapi di antara mereka yang tersisa, itu sudah cukup bagiku untuk menempati suatu tempat. Saya tahu bahwa tidak ada harapan untuk memasuki dunia, jadi saya bertekad untuk melindungi Sekte Kaisar Pedang dan warisan Kaisar Pedang Tianyu selama sisa hidup saya. Sayangnya, Sekte Kaisar Pedang kemudian hancur, dan saya tidak mampu untuk melakukan apapun. Saya hanya bisa mengambil alih satu sekte dan menjadi pemimpinnya. Kata Liao Jinlun dengan emosi. Lu Yun akhirnya mengerti mengapa Liao Jinlun memperlakukannya seperti ini. Dia tidak punya cara untuk membalas Kaisar Pedang Tianyu, jadi dia tidak punya pilihan selain menaruh kasih sayang ini pada dirinya sendiri, sang pewaris. Dia adalah orang yang tahu bagaimana membalas kebaikan. Kesan Lu Yun terhadap Liao Jinlun telah banyak berubah. Tanda tanya petik 2. Aku selalu menantikan kedatangan penerus Raja Pedang, tapi sayangnya. Liao Jinlun tiba-tiba berhenti berbicara dan memandang Lu Yun dengan senyum pahit, seolah sulit mengucapkan kata-kata berikut. Katakan itu untuk menyakiti orang. Lu Yun tidak peduli sama sekali dan berkata, sangat disayangkan bahwa saya, pewaris Kaisar Pedang, hanya dalam tahap pemurnian ki dan keberadaan seperti sampah di Kunlun. Jadi pemimpin Sekte Liao sangat kecewa, kanan. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Karena Kaisar Pedang Tianyu memilih saudara Zhang pasti unik. Kata Liao Jinlun dengan ekspresi rumit. Dia telah mengatakan ini berkali-kali, dan dia tidak tahu apakah dia sedang menghibur Lu Yun atau dirinya sendiri. Lu Yun melihat ke bawah pada dua panduan pedang di tangannya dan berpikir keras. Setelah beberapa saat, Lu Yun perlahan berkata, pemimpin Sekte Liao, ambil kembali seni pedang spiritual ini, aku tidak membutuhkannya. Juga, bantu aku menemukan tempat yang tenang untuk berlatih ilmu pedang. Aku perlu mundur selama beberapa hari. Mata Liao Jinlun terkejut, apakah kamu yakin? Lu Yun berkata bahwa dia tidak bisa menggunakan seni pedang spiritual, yang berarti dia memutuskan untuk berlatih seni pedang versi awal, yaitu seni pedang kekaisaran. Ini adalah kepercayaan diri yang sangat kuat. Namun, Lu Yun berkata bahwa dia akan diberi waktu beberapa hari untuk mundur. Beberapa hari, tak satu pun dari 3 murid Sekte Pedang Utama, termasuk Master Sekte dan Tetua, berani mengatakan hal seperti itu, karena dalam beberapa hari, mustahil untuk menyentuh ambang seni pedang. Hanya pendekar pedang jenius yang mengikuti Kaisar Pedang Tianyu ke Gunung Jiexing yang mungkin bisa mempelajarinya sedikit dalam beberapa hari. Keyakinan Lu Yun agak terlalu buta. Liao Jinlun menyarankan, Saudara Zhang, sebenarnya Anda tidak perlu terlalu cemas. Kumpulan taktik pedang tingkat Kaisar yang saya berikan kepada Anda adalah salinan tulisan tangan, bukan yang asli. Anda dapat melatihnya secara perlahan dengan itu. Dia mengira Lu Yun khawatir dia akan mengembalikan seni pedang kekaisaran pada waktu tertentu, jadi dia sangat ingin berlatih. Liao Jinlun dengan tulus memberikan rangkaian teknik pedang ini kepada Lu Yun dan tidak pernah berpikir untuk membiarkannya mengembalikannya. Lu Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Zhong Master Liao, kamu telah salah paham. Saya tidak terburu-buru, tetapi karena kamu telah menunjukkan ketulusanmu, jadi tentu saja aku harus menunjukkan bakatku. Status Lu Yun sebagai pewaris mewakili visi Kaisar Pedang Tianyu, dan Liao Jinlun sangat mengagumi dan menghormati Kaisar Pedang Tianyu, jadi dia sangat baik padanya. Yang bisa dilakukan Lu Yun adalah memberitahu Liao Jinlun melalui tindakannya bahwa visi idolamu tidak salah, dan aku tidak akan pernah mengecewakan ketulusanmu. Bagi seorang jenius, beberapa hari sudah cukup. Meskipun Lu Yun belum pernah mengenal ilmu pedang sebelumnya, dia telah mewarisi ilmu pedang tingkat kaisar dan memiliki kepercayaan diri ini. Liao Jinlun melihat bahwa Lu Yun telah mengambil keputusan, jadi dia berhenti berusaha meredam antusiasmenya. Dia berpikir bahwa setelah dia berlatih beberapa saat, dia akan mengerti bahwa hal semacam ini tidak boleh terburu-buru. Kalau begitu, Saudara Zhang, silakan ikut dengan saya. Liao Jinlun membawa Lu Yun ke tempat pelatihan pedang terpencil. Disinilah tempat di mana Liao Jinlun biasa berlatih pedangnya. Ada orang yang menjaga gerbang halaman, jadi dia tidak akan mudah diganggu. Liao Jinlun bertanya, Saudara Zhang, apakah Anda membutuhkan saya untuk memilihkan pedang yang bagus untuk Anda? Tidak perlu,
Aku sendiri yang memilikinya. Lu Yun tersenyum, lampu merah menyala, dan pedang ilahi pengendali jiwa tiba-tiba muncul di tangannya. Liao Jinlun tidak menganggapnya serius pada awalnya, tetapi setelah melirik pedang roh ilahi, dia tampak terkejut dan berkata, "Saudara Zhang, dari mana kamu mendapatkan pedang ini?" "Saya mendapatkannya secara kebetulan, apa yang terjadi?" "Bukan apa-apa, aku hanya merasa pedangmu berbeda dengan pedang biasa. Aku tidak bisa memberitahumu secara pasti apa perbedaannya. Mungkin itu hanya perasaan." Mungkin. Tentu saja Lu Yun tahu bahwa pedang ilahi Yuling itu tidak sederhana, bagaimanapun juga, pedang itu diberikan kepadanya oleh guru Tao tua itu. Liao Jinlun menatap Yuling Senjian beberapa saat, tetapi benar-benar tidak dapat melihat apapun, jadi dia harus menyerah dan berkata, "Kalau begitu ketiga bersaudara Zhang dapat berlatih pedang mereka di halaman ini dengan pikiran tenang. Jika Anda memiliki pertanyaan, kamu bisa memberitahukannya kepada orang-orang di luar pintu." Master Sekte Liao tertarik, kata Lu Yun penuh terima kasih. Liao Jinlun tersenyum, berbalik dan hendak pergi, tetapi ketika dia berjalan ke pintu halaman, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan berkata, teknik pedang kekaisaran telah dipahami oleh Kaisar Pedang Tianyu selama separuh hidupnya. Wajar jika menjadi lebih sulit. Jika ketiga bersaudara Zhang sedang berlatih. Jangan berkecil hati jika Anda merasa kesulitan, masih banyak waktu ke depan. Lu Yun tidak berbicara, hanya mengangguk dalam diam. Begitu kaki depan Liao Jinlun pergi, Lu Yun menikam dengan pedang yang bagus. Cahaya pedang menyala, tajam namun spiritual. Ini adalah gerakan yang baru saja dia hafal ketika Liao Jinlun menyerahkan teknik pedang kekaisaran ke tangannya, dan kemudian mengeksekusinya dengan mudah. Apakah itu sulit? Apa itu jenius? Jenius adalah semua masalah yang menurut orang lain tidak bisa dipecahkan, tetapi di tangan Anda sendiri, masalah itu berubah menjadi pertanyaan pengantar 1+1. Lu Yun sangat jenius. Sekte pedang kuno. Zhuang Deliang dan Xie Cheng keduanya ada di sana. Jelas sekali, hubungan antara kedua sekte mereka lebih harmonis daripada antara mereka dan sekte pedang roh. Lebih tepatnya, sekte pedang kuno dan sekte pedang hantu seharusnya memiliki minat yang lebih mirip. Keputusan untuk berhenti membagikan jimat pedang yang bertentangan dengan keinginan Kaisar Pedang Tianyu adalah hasil diskusi bersama antara kedua sekte. Saat ini, keduanya terlihat sangat jelek. Baru saja, mereka benar-benar mengalami halusinasi pada saat yang sama dan secara keliru mengira Lu Yun adalah Kaisar Pedang Tianyu. Pasti karena rasa bersalah mereka sehingga mereka mudah ketakutan. Melihat ke belakang sekarang, saya tiba-tiba merasa sangat malu. Kedua Master Sekte Pedang benar-benar berlutut dalam tahap pemurnian Qi. Sungguh memalukan yang tidak akan pernah bisa terhapuskan seumur hidup mereka. Ya, bahkan jika Lu Yun telah memperoleh warisan Kaisar Pedang Tianyu, di mata Zhuang Deliang dan Xie Cheng, dia masih sia-sia karena tingkat kultivasinya, tahap pemurnian Qi. Saya tidak tahu apakah ini sudah terlalu lama, penglihatan Kaisar Pedang Tianyu menjadi redup, sangat sulit untuk memahami mengapa begitu banyak murid luar biasa dari tiga sekte pedang utama dipilih daripada memilih yang sia-sia. Yang lebih konyol lagi adalah Liao Jinlun sebenarnya ingin menjadikan pecundang itu sebagai pemimpin tiga sekte. Sejujurnya, saya sangat tidak senang. Saya juga. Xie Cheng, pemimpin sekte pedang hantu, mengingat adegan berlutut sebelumnya, dan rasa malu yang tak ada habisnya muncul, membuat matanya dingin dan mematikan. Lu Yun tidak bisa menahan lututnya. Sekarang setelah Anda menanggungnya, hapuslah, jika tidak, Anda akan menjadi bahan tertawaan Xie Cheng selama sisa hidupnya. Hanya dengan membunuh Lu Yun kebenciannya bisa dihilangkan. Xie Cheng tergoda untuk membunuh. Hal yang sama juga terjadi pada Zhuang Deliang. Namun mereka tahu bahwa akan sulit untuk mengambil tindakan saat ini. Liao Jinlun akhirnya menunggu pewarisnya, dan dia pasti akan menjaga Lu Yun, yang menjaganya, kecil kemungkinannya dia akan dibunuh dalam jangka waktu ini. Zhuang Deliang berkata dengan kebencian di wajahnya, saya tidak tahan dengan nada ini untuk sesaat. Saya benar-benar ingin memotong binatang sialan itu menjadi beberapa bagian segera. Kenapa aku tidak? Xie Cheng mengertakkan gigi, tiba-tiba mengalihkan pandangan dinginnya, dan bertanya, apakah murid gila dari sekte pedang kunomu itu sudah kembali dari pelatihan di luar? Apakah kamu berbicara tentang Si Kuang? Sepertinya dia baru saja kembali ke sekte. Si Kuang, pemimpin di antara tiga generasi murid sekte pedang kuno, mengharumkan namanya dan memiliki kepribadian yang sangat arogan. Ini sangat cocok dengan metode pedang gila sekte pedang kuno, jadi tidak ada seorang pun di antara rekan-rekannya yang bisa menandinginya. Xie Cheng memikirkannya dan berkata, berdasarkan situasi saat ini, kecil kemungkinan kita ingin membunuh Zhang San, tetapi bau mulut dan ketidaknyamanan ini harus ditemukan, dan kita harus menemukan jalan keluarnya. Maksudmu meminta Si Kuang untuk maju dan memberi pelajaran pada Zhang San. Zhuang Deliang sepertinya mengerti apa yang dia maksud, tapi Xie Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata, Zhang San, seorang sampah di tahap pemurnian Qi, pasti tidak akan menerima tantangan itu, jadi orang yang ingin diajar oleh Si Kuang bukanlah dia, tapi Liao Bufan. Liao Bufan. Zhuang Deliang tertegun sejenak, lalu menepuk keningnya dan berkata, sungguh langkah yang luar biasa. Liao Jinlun sekarang fokus melindungi Zhang San. Saya khawatir dia tidak pernah bermimpi bahwa kami akan mengoperasi putranya. Si Kuang adalah pemimpin sekte pedang kuno, dan Liao Bufan adalah pendekar pedang jenius dari sekte Lingjian. Ketika para jenius bertemu,
mereka sangat cemburu. Keduanya pernah bertarung satu sama lain sebelumnya. Hasilnya adalah Si Kuang sedikit lebih baik. Karena Si Kuang tidak hanya sombong, tapi juga gila. Ia hanya menyerang tanpa bertahan, seolah-olah mempertaruhkan nyawanya. Kali ini, Liao Bufan bernasib buruk. Dia mendapat kesempatan di Gunung Raja Pedang dan niat pedangnya mencapai tingkat master lagi, dan itu normal. Dan Liao Bufan pasti akan menerimanya. Dia sudah memiliki kepribadian arogan seperti itu, dan dia suka pamer ketika dia memanfaatkan kesempatan. Kapanpun Si Kuang memprovokasi dia, Liao Bufan akan menantangnya, jadi dia dipukuli berkali-kali oleh Si Kuang dan tidak pernah berubah. Bukankah Zhang San mengancam untuk menjadikan Liao Bufan sebagai penjabat ketua sekte? Kali ini kita akan memberikan banyak hal kepada Liao Bufan dan memberitahu Zhang San konsekuensi dari memprovokasi kita. Mata Xie Cheng bersinar dengan cahaya yang ganas. Zhuang Deliang memperhatikan sesuatu, mengerutkan kening dan bertanya, kamu tidak ingin hanya memberi pelajaran biasa kepada Liao Bufan, bukan? Haha, beri dia pelajaran saja. Aku ingin dia menjadi sampah, bahkan lebih buruk dari Zhang San. Ekspresi Zhuang Deliang sedikit berubah dan dia berkata, apakah kamu ingin Si Kuang menghancurkan dantian Liao Bufan? Ide ini gila. Jika Liao Bufan hanyalah murid biasa dari Sekte Lingjian, menghancurkan dantiannya tidak akan terlalu serius, tetapi Liao Bufan adalah putra Liao Jinlun. Jika Liao Jinlun mengetahui dantian putranya telah dihancurkan, apakah dia akan tetap menjadi gila? Xie Cheng mencibir, Si Kuanglah yang menghancurkan Liao Bufan. Apa hubungannya dengan kita? Selama Si Kuang dijanjikan keuntungan yang sesuai, dia pasti akan melakukannya. Bahkan jika Liao Jinlun tahu betul pada saat itu bahwa mereka berdualah yang menghasut Si Kuang untuk melakukan ini, tapi terus kenapa, bagaimana mungkin dia, Sekte Pedang Roh, masih berani bertarung sampai mati dengan dua Sekte Pedang besar? Zhuang Deliang merenung sejenak dan berkata, mari kita tanyakan pendapat Si Kuang dulu. Zhuang Deliang memerintahkan orang untuk menemukan Si Kuang. Setelah beberapa saat, seorang pemuda berambut merah mendatangi mereka berdua, alisnya yang berbentuk pedang terbang ke pelipisnya, dan matanya yang tajam menunjukkan sedikit kegilaan bagaimana menahan diri. Dia memiliki perawakan yang kuat dan membawa pedang yang berat di punggungnya, diikat dengan kulit binatang. Ini bukan karena dia tidak memiliki senjata ajaib untuk disimpan, tapi karena kepribadiannya yang seperti ini. Sekte Master, apa yang kamu inginkan dariku? Si Kuang membungkuk sedikit pada Zhuang Deliang, lalu menegakkan punggungnya dan bertanya dengan riang. Dia tidak mengatakan apapun kepada Xie Cheng yang duduk bersamanya. Si Kuang adalah murid paling potensial dari Sekte Pedang Kuno. Dia tidak hanya memiliki bakat luar biasa dalam ilmu pedang, tetapi tingkat kultivasinya hanya berjarak sedikit dari tahap inti emas, dan dia memiliki masa depan yang cerah. Jadi saya punya modal gila ini. Bahkan saat menghadapi Xie Cheng, dia tidak memiliki rasa takut sama sekali. Zhuang Deliang menunjukkan, Si Kuang, kamu pergi berlatih beberapa waktu lalu, jadi kamu mungkin tidak tahu banyak tentang Gunung Kaisar Pedang. Metropolitan, Si Kuang menyela, dengan ekspresi ketidaksenangan yang mendalam di matanya, saya telah mendengar situasi umum. Tepat sebelum saya kembali ke sekte, seseorang mengambil warisan Gunung Kaisar Pedang. Mengenai interupsi kasar Si Kuang, Zhuang Deliang tidak mengambil hati, tetapi berkata dengan penuh arti, sebenarnya, saya selalu merasa bahwa Anda adalah orang yang paling memenuhi syarat untuk menerima warisan Raja Pedang, dan Anda juga orang yang paling menjanjikan untuk menerima warisan Raja Pedang, menerima warisan. Sayangnya, Zhuang Deliang menghela nafas sedikit, lalu berkata, tahukah Anda siapa orang yang menerima warisan? Murid mendengar bahwa ada dua calon yang dicurigai. Yang satu adalah Liao Bufan dari Sekte Lingjian, dan yang lainnya adalah orang luar. Dikatakan bahwa dia adalah Zhang San dari Geng Kuangdu. Saat ini, berita tentang siapa penerus Kaisar Pedang yang sebenarnya belum menyebar, dan sebagian besar orang di tiga Sekte Pedang utama masih dalam tahap spekulasi. Bagaimanapun juga, itu pasti salah satu dari Liao Bufan dan Zhang San. Muridku menebak bahwa itu pasti Zhang San, karena aku mengenal Liao Bufan. Jika aku tidak bisa mendapatkan warisan Raja Pedang, pria gendut sialan itu bahkan kurang memenuhi syarat, jadi itu pasti Zhang San dari Geng Kuangdu. Petik 2. Si Kuang mencibir dan berkata dengan tegas. Si Kuang memiliki kepribadian yang sombong dan percaya diri, serta telah berkali-kali bertarung melawan Liao Bufan, sehingga ia sangat yakin bahwa orang yang mendapat warisan Kaisar Pedang bukanlah Liao Bufan. Liao Bufan tidak memenuhi syarat. Zhuang Deliang berkata dengan persetujuan, Anda menebaknya dengan benar. Pewarisnya memang bukan Liao Bufan, tapi Zhang San dari Geng Kuaishou. Tapi tahukah Anda bahwa Zhang San sebenarnya kurang memenuhi syarat? Mengapa ketua sekte mengatakan itu? Zhuang Deliang mencibir dan berkata, sia-sia dalam tahap pemurnian Qi, menurut Anda apakah dia memenuhi syarat? Masa pemurnian Qi, Si Kuang terkejut pada awalnya, dan kemudian berkata dengan tidak senang, dia memang sampah di antara sampah, tapi karena dia sangat sia-sia, bagaimana dia bisa mendapatkan warisan Raja Pedang? Zhuang Deliang mendecakkan bibirnya, Kaisar Pedang Tianyu telah tiada selama bertahun-tahun, dan apa yang tersisa di Gunung Kaisar Pedang hanyalah kenangan yang tersisa. Kadang-kadang membuat kesalahan dalam penilaian adalah hal yang wajar. Si Kuang sedikit mengernyit. Tentu saja saya tidak akan percaya dengan apa yang dikatakan Zhuang Deliang.
Bahkan jika yang tersisa di Gunung Kaisar Pedang hanyalah sisa dari Kaisar Pedang Tianyu, tidak mungkin menjadi begitu keterlaluan. Ada begitu banyak murid pembangun fondasi dari 3 sekte pedang utama, tetapi mereka memilih sampah dari orang luar dalam tahap pemurnian Qi. Apa tujuannya? Zhuang Deliang memperhatikan perubahan ekspresi Si Kuang dan berkata dengan ekspresi aneh, "Mengapa, kamu khawatir pecundang itu curang? Ini tidak seperti karaktermu." Nada suaranya dalam dan bermakna. Kerutan di dahi Si Kuang tiba-tiba mengendur, dan dia berkata dengan nada menghina, "Murid telah berada di sekte selama bertahun-tahun, bukankah Master Sekte masih memahami saya sebagai pribadi? Belum lagi dia hanya dalam periode pemurnian Qi, bahkan jika dia berada di alam yang sama dengan saya dan telah menerima warisan, saya juga tidak yakin." Haha, ini adalah murid gila dari Sekte Pedang kuno kita. Zhang San itu hanyalah sampah, hanya asap yang mengepul dari kuburan leluhur. Lalu Master Sekte mengumumkan kedatanganku kali ini, kan? Saya ingin Anda menantang Liao Bufan. Tantang Liao Bufan. Si Kuang menunjukkan ekspresi agak bingung, orang gendut sialan itu adalah jenderalku yang kalah, jadi mengapa dia layak ditantang? Tapi tidak apa-apa menyiksanya. Di masa lalu, setiap kali Si Kuang sedang dalam suasana hati yang buruk, dia akan membuat marah Liao Bufan dan melampiaskan emosinya dengan menginjak-injak pendekar pedang jenius dari Sekte Pedang Roh. Pendekatan ini sangat efektif. Suasana hatinya sangat tidak bahagia hari ini, dan dia tidak punya jalan keluar. Tidak apa-apa menyiksa pria gendut itu lagi, tapi dia tidak boleh menggunakan kata tantangan. Jadi Si Kuang bingung. Zhuang Deliang menjelaskan, kamu tidak mengetahui sesuatu. Ketika Zhang San yang tidak berguna itu menerima warisan Raja Pedang, Liao Bufan berdiri di sampingnya, jadi dia memperoleh pengetahuan tentang kehendak pedang. Sekarang dia sudah tahu seorang ahli ilmu pedang. Tertawa. Begitu Zhuang Deliang mengucapkan kata-kata ini, terlihat jelas bahwa mata Si Kuang bersinar dengan cahaya yang tajam. Ahli ilmu pedang. Pria gendut sialan itu benar-benar telah mencapai tingkat master ilmu pedang. Dia benar-benar beruntung. Sepertinya kali ini, aku tidak bisa membenarkan untuk tidak menyiksanya. Hati Si Kuang sangat tidak seimbang, tetapi pada saat yang sama dia juga penuh dengan rasa jijik. Zhuang Deliang bertanya, apakah Anda percaya diri? Hehe, Si Kuang mencibir, pemimpin sekte benar-benar meremehkan saya. Faktanya, ketika saya kembali dari pelatihan ini, saya awalnya berencana untuk membawa kabar baik kepada Master Sekte. Saya hanya kecewa dengan warisan Gunung Kaisar Pedang. Saat dia selesai berbicara, niat pedang dari tubuhnya tercurah. Adegan ini di luar dugaan Zhuang Deliang dan Xie Cheng keduanya terkejut, jelas tidak percaya. Zhuang Deliang melotot dan berkata, kamu benar-benar telah menjadi ahli ilmu pedang. Haha, kamu memang murid jenius dari Sekte Pedang kunoku. Kamu jauh lebih baik daripada beberapa anakku yang tidak memuaskan. Mulai sekarang, aku akan menjadi masternya sekte. Saya harus memikirkan dengan hati-hati kepada siapa saya akan memberikannya. Pernyataan ini begitu lugas, entah benar atau salah, ini mencerminkan rasa hormat yang tinggi dari Zhuang Deliang terhadap Si Kuang. Si Kuang membual, saya adalah ahli ilmu pedang yang telah saya latih sendiri dengan pedang satu demi satu. Ini jauh lebih berharga daripada pria gemuk yang hanya menunggu kesempatan untuk menerobos. Bukannya dia menyombongkan diri, karena itulah kenyataannya. Meskipun keberuntungan seringkali menjadi bagian dari kekuatan, melalui kekuatan, saya dapat mencapai pencapaian yang Anda raih melalui keberuntungan, dan saya pasti cukup memenuhi syarat untuk membenci Anda. Si Kuang sekarang memiliki mentalitas seperti ini dan membenci Liao Bufan. Zhuang Deliang tertawa dan berkata, haha, kamu benar, Liao Bufan memang tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan denganmu. Sayang sekali, Kaisar Pedang Tianyu berkata saat itu bahwa siapapun yang bisa mendapatkan warisan akan menjadi master sekte baru kita. Zhang San itu sia-sia, mengetahui bahwa dia tidak dapat meyakinkan publik, jadi dia berencana untuk membiarkan Liao Bufan bertindak sebagai penjabat pemimpin sekte dari 3 sekte kita meyakinkan para murid sekte pedang di masa depan. Tentu saja, kami mencemooh semua ini, tapi kami merasa kasihan pada Anda. Jika warisan Raja Pedang ini diperoleh oleh Anda, Master Sekte Xie dan saya akan sepenuhnya mendukung posisi pemimpin ketiga sekte ini, dan murid sekte pedang tidak akan pernah keberatan. Petik 2. Setelah Zhuang Deliang berbicara, topiknya perlahan berubah, dan akhirnya dia menunjukkan ekspresi agak menyesal. Xie Cheng sekarang membutuhkan Si Kuang untuk memimpin, dan dia mengangguk setuju dan berkata, kamu memiliki kualifikasi. Si Kuang berkata dengan percaya diri, Tuan Sekte, jangan khawatir, murid ini pasti akan memenuhi misinya. Ayo pergi dan kalahkan para pecundang itu, Liao Bufan dan Zhang San, dan bunuh yang mulia. Dia mengira Zhuang Deliang dan yang lainnya ingin dia membantu menghancurkan prestise Sekte Lingjian. Betapa frustrasinya jika dua orang yang baru saja menerima warisan Raja Pedang segera dikalahkan oleh Si Kuang miliknya. Memikirkannya saja membuatku merasa lega. Zhuang Deliang terdiam beberapa saat, pertama-tama melihat ke arah Xie Cheng, dan kemudian berkata perlahan, Zhang San itu hanya dalam tahap pemurnian Qi, tidak peduli seberapa banyak kamu memprovokasi dia mungkin tidak akan berani menantang, jadi kami memintamu untuk memprovokasi Liao Bufan. Dan, yang kami inginkan bukan hanya memberi pelajaran pada Liao Bufan, tapi saya harap Anda dapat menghancurkan dantiannya dan membuatnya cacat seumur hidupnya. Petik 2. Apa, begitu Zhuang Deliang mengatakan ini,
Si Kuang tiba-tiba terkejut, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Meskipun si Kuang gila, dia tidak cukup gila untuk menjadi bodoh. Dia mengalahkan Liao Bufan beberapa kali di masa lalu, tapi itu hanya menyebabkan Liao Bufan menderita luka ringan. Yang terburuk adalah membuat Liao Bufan terbaring selama 10,5 hari. Saya tidak pernah berpikir untuk menghancurkan dantian Liao Bufan. Karena dengan begitu Liao Jinlun pasti akan menjadi gila. Sekarang Zhuang Deliang memintanya untuk menghancurkan dantian Liao Bufan. Apa bedanya memintanya mati? Si Kuang tidak sebodoh itu. Zhuang Deliang berkata, saya tahu ini agak sulit bagi Anda, tetapi jika Anda dapat mencapai ini, saya dapat mengenali Anda sebagai anak baptis saya di masa depan, dan semua sumber daya budidaya Sekte Pedang Kuno akan dibuka untuk Anda terlebih dahulu. Dan ketika kamu benar-benar dewasa, aku secara alami dapat menyerahkan Sekte Pedang Kuno kepadamu. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Zhuang Deliang dengan murah hati mengulurkan sebatang ranting zaitun. Si Kuang tetap diam, jelas mempertimbangkan pro dan kontra. Hal seperti itu sungguh gila. Xie Cheng berkata, hal yang sama berlaku untuk Sekte Pedang Hantu saya. Meskipun gaya ilmu pedang Anda yang kejam tidak cocok dengan Sekte Pedang Hantu saya bersedia menerima Anda sebagai satu-satunya murid tertutup. Tujuannya bukan untuk mengajari Anda apapun, tetapi untuk memberi Anda sikap. Mulai sekarang, semua sumber daya dari Sekte Pedang Hantu kami akan terbuka untuk Anda. Petik 2. Xie Cheng berhenti sejenak, seolah dia ingin membuat kata-katanya lebih meyakinkan. Dia langsung melepas lencana pinggang dan berkata, ini adalah lencana pinggang pemimpin sekte saya. Ambillah dulu. Dengan itu, Anda secara alami dapat melakukannya, masuk dan keluar dari Sekte Pedang Hantu. Tempat sumber daya apapun. Berikan tanda terlebih dahulu, yang lebih meyakinkan daripada janji kosong. Dan, Xie Cheng tidak berbohong. Sebelum bertemu si Kuang, dia mungkin berpikir untuk membiarkan si Kuang menjadi umpan meriam, tetapi setelah bertemu si Kuang, terutama setelah mengetahui bahwa si Kuang telah menembus niat pedang tingkat master, sesuatu berubah dalam pikirannya. Kecuali dua orang yang tidak beruntung itu, di usia si Kuang, dia telah menjadi ahli ilmu pedang. Dia jelas merupakan seorang jenius yang langka di antara 3 sekte pedang utama. Anda harus tahu bahwa pada masa kejayaan Sekte Kaisar Pedang, para jenius ilmu pedang yang mengikuti Kaisar Pedang Tianyu ke Gunung Jiexing menjadi ahli pendekar pedang pada usia 18 atau 19 tahun. Si Kuang kini berusia 23 tahun dan bisa dikatakan sangat luar biasa. Xie Cheng juga bersedia memberinya beberapa keuntungan. Si Kuang memegang lencana pinggang di tangannya dan sangat bersemangat. Zhuang Deliang juga memberi isyarat kali ini dan juga memberikan Liontin Giok, namun yang diberikannya bukanlah Liontin Giok identitas, melainkan Liontin Giok pelindung. Yang kamu khawatirkan sekarang adalah Liao Jinlun akan membunuhmu. Liontin Giok yang kuberikan padamu berisi formasi canggih yang cukup untuk menahan serangan di tahap akhir inti emas. Liao Jinlun hanya berada di tengah-tengah inti emas tahap, yang cukup tangani dia. Kami juga akan mengawasi secara diam-diam pada saat itu. Selama Liao Jinlun berani mengambil tindakan, kami pasti akan maju untuk melindungi Anda. Terlebih lagi, dengan bakatmu, kamu akan mampu bersaing dengan Liao Jinlun dalam waktu kurang dari 10 tahun. Bahkan jika kamu berjalan menyamping di Sekte Lingjian, apa yang akan dia lakukan? Petik 2. Zhuang Deliang pandai menggoda. Si Kuang memegang Liontin Giok pelindung di tangannya dan merasakan energi yang kuat di dalam, mengetahui bahwa Zhuang Deliang tidak membodohinya. Terjadi keheningan sesaat. Si Kuang menyeringai dan berkata, karena kedua Master Sekte sangat menghargai murid ini, dia pasti akan melakukannya dengan baik. Dalam beberapa hari terakhir, saya akan mencari peluang untuk memprovokasi Liao Bufan dan memprovokasi dia untuk mengambil tindakan terhadap saya. Ada kegilaan di mata si Kuang, dan dia bahkan sedikit haus darah. Dia awalnya adalah orang gila. Dia keluar untuk pelatihan beberapa waktu yang lalu karena dia merasa berada di sekte itu tidak cukup mengasyikkan dan tidak memiliki rasa bahaya yang akan membunuhnya. Jadi dia pergi ke tempat berbahaya di Kunlun di mana binatang buas merajalela, dan berlatih melalui hidup dan mati, dan kemudian dia menerobos ilmu pedang tingkat master. Apa yang ingin dia lakukan sekarang juga sama gilanya, tetapi perbedaannya adalah kali ini ada 2 Master Sekte yang berdiri di belakangnya. Setelah si Kuang menerima komitmen dari 2 Master Sekte, dia segera menyetujui permintaan mereka. Menghilangkan Liao Bufan hanyalah satu langkah kecil dari sebelumnya. Bagi si Kuang, ini bukanlah tugas yang sulit. Kebetulan dia juga tidak senang dengan kenyataan bahwa Liao Bufan terlibat dalam warisan Raja Pedang. Sekarang dia memiliki kesempatan bagus, mengapa tidak mengambilnya? Beberapa hari berlalu, Sekte Pedang Roh. Di halaman yang sepi di suatu tempat, suara pedang bersiul terdengar di udara. Orang yang berlatih ilmu pedang secara alami adalah Lu Yun yang jenius. Hanya butuh beberapa hari baginya untuk menghafal teknik pedang kekaisaran secara lengkap dan mempraktikkannya dengan sangat lancar. Pertama kali, saya tidak terampil. Kedua kalinya, itu jauh lebih baik. Ketiga kalinya, itu mulai mengalir dengan lancar. Keempat kalinya, orang yang bertanggung jawab melindungi keselamatan Lu Yun di luar gerbang halaman tidak pernah mengganggunya atau mengintip ke dalam tanpa izin. Sampai hari ini, mendengar suara siulan pedang yang datang dari halaman, serta niat pedang tingkat kaisar yang bisa dikirim dan diterima dengan lebih leluasa, dia akhirnya tidak bisa menahannya lagi, jadi dia mengintip tanpa mengganggu Lu Yun.
Tampilan inilah yang membuat pupil mata pria ini bergetar. Lu Yun mengayunkan pedangnya, anggun namun tajam, dan cahaya pedang berbentuk bunga plum tiba-tiba mekar di depannya. Itu adalah jurus pedang kelima dalam teknik pedang spiritual. Para penjaga di luar rumah sakit sangat ketakutan hingga mata mereka hampir pecah. Hanya dalam beberapa hari, dia benar-benar telah menguasai teknik pedang roh hingga tingkat mahir, dan ini adalah jurus pedang kelima, yang menunjukkan bahwa dia juga telah mempelajari jurus sebelumnya. Jika itu adalah orang lain, dalam waktu sesingkat itu, mereka mungkin tidak akan mengetahui ambang batas dari gerakan pedang pertama. Bakat ilmu pedang seperti itu sungguh menakutkan. Dia layak menjadi putra takdir yang diwarisi oleh Kaisar Pedang Tianyu. Para penjaga di luar rumah sakit tidak dapat menahan kegelisahan hati mereka dan tidak sabar untuk memberitahu Liao Jinlun berita menarik tersebut. Setelah memperhatikan beberapa saat, mereka merasa tidak ada yang akan mengganggunya saat ini, jadi mereka bergegas untuk melihat untuk Liao Jinlun. Setelah dia pergi, gaya ilmu pedang di tangan Lu Yun tiba-tiba berubah dan tiba-tiba menjadi aneh. Itu adalah pedang hantu 13 dalam seni pedang hantu. Dia juga telah berlatih jurus pedang kelima dan bisa memadatkan 5 pedang, salah satunya menyiratkan niat membunuh. Kemudian, teknik pedangnya berubah lagi, dan aura kekerasan melonjak. Sebenarnya, hal ini tidak sulit untuk dipahami. Bagi Lu Yun, apa yang dia latih adalah versi awal dari seni pedang kekaisaran. Ketiga gaya di dalamnya berasal dari asal yang sama, dan semuanya terhubung. Ini jenius. Tanda tanya. Liao Jinlun sama terkejutnya ketika mendengar berita itu, dan segera bergegas ke halaman tempat Lu Yun berlatih ilmu pedang. Dia telah mampu mempraktikkan teknik pedang roh hingga jurus pedang kelima dalam beberapa hari. Ini hanyalah monster pendekar pedang. Berapa banyak murid dari Sekte Pedang Roh yang mungkin tidak dapat mencapai pencapaian seperti itu bahkan jika mereka menghabiskan lebih dari 10 tahun. Tampaknya ketika Lu Yun mengucapkan kata-kata itu kepadanya beberapa hari yang lalu, dia tidak terlalu percaya diri, tetapi dia benar-benar memiliki bakat ini. Mengerikan, Liao Jinlun datang dengan penuh semangat, tetapi pada saat ini, Lu Yun tidak lagi berlatih pedangnya, tetapi sedang duduk bersila di bawah pohon kuno di bawah naungan, dikelilingi oleh energi spiritual. Liao Jinlun tampak terkejut, "Saudara Zhang, apakah kamu akan menerobos?" Dia hanya bisa menahan kegembiraan di hatinya untuk sementara dan berdiri diam di depan pintu halaman, menunggu Lu Yun menyelesaikan terobosannya. Waktu yang lama, Lu Yun melanjutkan, dan energi spiritual di sekitarnya berfluktuasi semakin hebat, membuatnya tampak seperti dia sedang menerobos alam. Pada saat ini, 20 meter dari halaman, suara cemas tiba-tiba terdengar. "Metropolitan, diam!" Liao Jinlun buru-buru berteriak, menyuruh pengunjung itu diam agar tidak mengganggu terobosan Lu Yun. Pengunjung tidak punya pilihan selain tetap diam. Liao Jinlun bertanya dengan suara rendah, "Lihatlah keringatmu yang banyak, apa yang terjadi?" Master Sekte muda, bertengkar dengan si Kuang dari Sekte Pedang Kuno di Dojo Pedang. Saya merasa si Kuang dalam kondisi yang buruk hari ini dan saya khawatir sesuatu akan terjadi, jadi saya datang untuk memberitahu pemimpin sekte. Liao Jinlun mengerutkan kening, bajingan itu, Liao Bufan, benar-benar tidak bisa tetap tenang selama beberapa hari. Si Kuang dan Liao Bufan telah bertarung satu sama lain beberapa kali sebelumnya, dan kedua belah pihak mengetahui aturannya. Mereka memperlakukannya sebagai diskusi antara junior seperti mereka, dan Liao Jinlun tidak pernah terlalu memperhatikannya. Namun akhir-akhir ini merupakan periode yang sensitif. Terutama orang yang melaporkan ada yang tidak beres dengan si Kuang hari ini, dengan ekspresi kegilaan dan kekejaman di wajahnya. Liao Jinlun merasa ada yang tidak beres. Melirik ke arah Lu Yun yang masih duduk bersila berlatih di halaman, Liao Jin berbalik dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya kira ketiga bersaudara Zhang akan membutuhkan waktu untuk menerobos. Ayo pergi ke dojo pedang dulu untuk melihat apa yang sedang terjadi." Liao Jinlun sepertinya akan pergi dengan tergesa-gesa. Setelah dia pergi, Lu Yun di halaman juga sedikit mengernyit. Pria gendut itu mulai berhubungan S3 kilodetik dengan seseorang. Laki-laki atau perempuan, mendengarkan nama si Kuang, dia pasti laki-laki. Pikiran Lu Yun bergerak sedikit dan dia membuka matanya. Dia tidak membuat terobosan sama sekali sekarang. Ramuan emasnya telah rusak. Itu semua hanya akting. Tujuan melakukan ini secara alami adalah untuk mencocokkan efektivitas tempur masa depan dengan wilayahnya dan menghindari menimbulkan terlalu banyak kecurigaan. Aura tahap pemurnian Qi di tubuh Lu Yun disamarkan oleh manik jiwa S1000 fantasi, tetapi kekuatannya sendiri sebenarnya berada di puncak pendirian yayasan. Perbedaan antara keduanya sangat besar. Jika dia berada di tahap pemurnian Qi dan meledak dengan kekuatan bertarung puncak tahap pendirian yayasan, orang luar pasti akan menganggapnya luar biasa dan meragukan identitasnya. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk berpura-pura menerobos, tapi diam-diam menyesuaikan manik jiwa S1000 ilusi untuk menyamarkan aura sebagai bangunan pondasi, agar tidak terlalu dilebih-lebihkan. Terutama karena Lu Yun tidak menyangka dia akan tinggal di Sekte Lingjian untuk waktu yang lama. Setelah dia keluar dari keluarga Mo di Akademi Yunsan, dia menghabiskan beberapa hari berlatih seni mengubah bentuk, dan memanipulasi mutiara jiwa es Qianhuan untuk menyamarkan nafasnya sebagai periode pemurnian Qi, untuk menunjukkan kelemahannya. Kunlun adalah tempat yang sangat realistis, dan tidak ada yang peduli dengan keberadaan periode pemurnian Qi yang kecil.
Lu Yun awalnya ingin tetap bersikap rendah hati dan datang ke Gunung Jianhuang untuk mencoba peruntungannya dengan jimat pedang yang diberikan oleh Mo Wensan, terlepas dari apakah dia mendapatkan sesuatu atau tidak, dia pergi dengan sikap rendah hati hari itu. Tapi saya tidak pernah memikirkannya. Ketika dia tiba di Gunung Kaisar Pedang, dia benar-benar mendapat petunjuk tentang keinginan Kaisar Qing dan mengambil warisan Kaisar Pedang orang lain. Tidak pernah memikirkannya, Liao Jinlun sebenarnya mengancam akan membiarkan dia membangun kembali Sekte Kaisar Pedang dan menjadi pemimpin sekte baru. Niat Liao Jinlun memang baik, namun hal ini niscaya mendorong Lu Yun menjadi yang terdepan. Terlihat dari sikap Zhuang Deliang dan Xie Cheng yang sangat bermusuhan. Jadi Lu Yun harus menyesuaikan rencananya dan menyamarkan auranya lagi. Meskipun bangunan pondasinya tidak terlalu kuat, setidaknya tidak akan membuat orang berpikir bahwa dia adalah sampah. Jika tidak, semua orang akan tidak puas dengan pemborosan pada tahap pemurnian Qi yang merampas warisan Raja Pedang. Setelah Lu Yun menyesuaikan manik jiwa es Qianhuan, auranya telah berubah menjadi fondasi. Di mata orang lain, dia telah menerobos secara alami dan tidak akan pernah berpikir bahwa akan ada senjata ajaib terselubung seperti manik jiwa es seribu fantasi. Berdengung, energi spiritual yang berfluktuasi di sekelilingnya berkumpul di dantiannya. Lu Yun berpura-pura memiliki awal dan akhir. Setelah menyelesaikan pekerjaan terakhir, dia berdiri dan berjalan menuju gerbang halaman. Saat ini, hanya penjaga yang tersisa di gerbang halaman dan orang yang memberitahunya sudah bergegas ke dojo pedang. Lu Yun berpura-pura bertanya, kupikir aku baru saja mendengar suara pemimpin sekte. Para penjaga masih tenggelam dalam bakat ilmu pedang Lu Yun yang kuat. Mata mereka penuh dengan keterkejutan ketika mendengar dia bertanya, jadi mereka berkata, Master Sekte memang ada di sini. Melihat Tuan Zhang sedang bermeditasi tentang terobosan, dia tidak mengganggunya, dia. Lu Yun mengangguk dan bertanya, di mana Master Sekte Liao sekarang? Di dojo pedang, dikatakan bahwa pemimpin sekte muda berkelahi dengan pendekar pedang dari sekte pedang kuno. Pemimpin sekte merasa ada yang tidak beres dan bergegas mendekat. Terima kasih. Setelah Lu Yun bertanya, dia segera pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Sword Dojo, seperti Sword Emperor Mountain, adalah area publik untuk 3 sekte pedang utama. Biasanya 3 sekte pedang besar mengadakan pertandingan pertukaran, yang diadakan di Sword Dojo. Ketika murid dari 3 sekte pedang utama berdebat secara pribadi, mereka juga berada di tempat ini. Sekarang, dojo pedang dipenuhi oleh murid-murid sekte pedang. Mereka sedang menyaksikan pertempuran, dan kedua pihak yang bertempur adalah Liao Bufan dan Si Kuang. Baik itu Liao Bufan atau Si Kuang, keduanya adalah sosok terkenal dengan bakat ilmu pedang yang luar biasa, yang setara dengan persaingan teratas antara generasi muda dari 2 sekte pedang besar. Sehingga setiap keduanya bermain melawan satu sama lain selalu menarik perhatian luas. Terutama para murid dari sekte pedang kuno dan sekte Lingjian bahkan lebih bersemangat, mengibarkan bendera dan berteriak untuk bersorak. Sampai batas tertentu, keduanya mewakili kartu dari 2 sekte pedang utama. Di masa lalu, Liao Bufan berulang kali dikalahkan oleh Si Kuang, dan murid-murid dari Sekte Pedang Roh juga mengalami depresi, dan dia sudah mencapai tingkat master. Kekuatannya pasti meningkat pesat. Oleh karena itu, konfrontasi antara keduanya lebih menarik perhatian dari sebelumnya. Murid dari Sekte Lingjian sangat berharap Tuan Muda Sekte mereka dapat membalas penghinaan masa lalunya dan melampiaskan semua depresi yang telah mereka kumpulkan di masa lalu. Murid dari Sekte Pedang Kuno curiga bahwa Liao Bufan adalah pewaris Kaisar Pedang, jadi mereka juga berharap Si Kuang dapat terus mengalahkan Liao Bufan agar semua orang di Sekte Lingjian tahu bahwa meskipun Master Sekte mudamu memperoleh warisan tersebut. Kaisar Pedang, dia akan tetap disiksa oleh orang gila pedang kita. Bau mesiu di kedua sisi sangat menyengat. Di dojo pedang yang ramai, 2 jenius dari Sekte Pedang telah bertarung selama beberapa waktu, tetapi ketiga murid di sekitar mereka sudah dalam suasana hati yang jelas. Banyak murid Sekte Lingjian awalnya menyaksikan kontes ini dengan antisipasi dan mentalitas melampiaskan emosi tertekan mereka. Selama Tuan Muda Sekte mereka menang, para murid dari Sekte Pedang Roh akhirnya dapat mengangkat kepala mereka di depan Sekte Pedang Kuno, dan mereka tidak akan lagi dikalahkan oleh pihak lain seperti sebelumnya. Mereka juga sangat yakin bahwa Master Sekte Muda yang telah menembus ilmu pedang tingkat Master dapat memenangkan kontes ini. Namun, apa yang tidak diharapkan oleh semua murid Sekte Lingjian adalah bahwa Si Kuang dari Sekte Pedang Kuno juga berhasil menembus ilmu pedang tingkat Master. Alhasil, keunggulan Liao Bufan pun sirna. Persaingan antara keduanya sepertinya kembali ke masa lalu. Liao Bufan masih dirugikan dan hampir sepanjang waktu ditekan dan dikalahkan oleh Si Kuang. Si Kuang terlalu galak, dan saat ini, hal ini lebih ganas dan kejam dibandingkan sebelumnya. Tidak, Si Kuang sedang memegang pedang lebar, yang terlihat sangat berat, tetapi ketika dia mengeluarkan pedang itu, rasanya seperti embusan angin dan hujan, tanpa rasa berat seperti pedang yang berat. Setiap serangan menunjukkan sifat arogannya. Wajah Liao Bufan menjadi pucat, dahinya dipenuhi butiran keringat, mulutnya terbuka lebar, dan napasnya berat. Ledakan, dipukul mundur oleh Si Kuang lagi, tangan Liao Bufan yang memegang pedang bergetar hebat. Si Kuang hari ini sangat galak. Para murid dari 3 sekte di sekitarnya sebenarnya telah mengantisipasi hasil dari kompetisi ini. Semua murid dari Sekte Pedang Roh tampak murung, sementara para murid dari Sekte Pedang Kuno sangat bersemangat. Sungguh memuaskan melihat Liao Bufan,
yang diduga pewaris Kaisar Pedang, disiksa, sama seperti kebanyakan orang di dunia sekuler yang membenci orang kaya. Alam, para murid Sekte Pedang Hantu juga memiliki mentalitas yang sama, berharap si Kuang dapat menyiksa Liao Bufan secara brutal. Ledakan, Liao Bufan mundur lagi. Kali ini dia bahkan tidak bisa berdiri kokoh, jadi dia hanya bisa menusuk tanah dengan pedangnya dan berpegangan pada gagangnya untuk menjaga bentuk tubuhnya. Getarannya meluas dari telapak tangan hingga lengan, menjadi semakin hebat. Rambut merah si Kuang yang mencolok seterang api, dan dengan cibiran lucu di bibirnya, dia berjalan menuju Liao Bufan. Haha, Fatih Liao, jadi bagaimana jika kamu terlibat dalam warisan Raja Pedang? Kamu masih disiksa seperti anjing olehku. Kamu masih sampah yang sama seperti sebelumnya. Si Kuang sangat arogan. Dia tidak hanya mengejek Liao Bufan dengan keras, tetapi juga meninggikan suaranya dan menambahkan, seorang jenius sepertimu dari Sekte Lingjian sungguh sampah. Itu menunjukkan bahwa kalian semua dari Sekte Lingjian bahkan lebih sampah. Dia tidak peduli dengan ekspresi marah para murid Sekte Pedang Roh di sekitarnya. Dia tidak perlu khawatir, karena bakat si Kuang terletak di sini, murid Sekte Pedang lainnya memang seperti keberadaan yang tidak berguna di hadapannya. Dia punya modal untuk berbicara liar. Karena itu, meskipun murid-murid Sekte Lingjian itu marah, tidak ada yang berani melawan dan membantah. Jika mereka berdiri, mereka akan disiksa. Ini bukan pertama kalinya mereka mengalami ejekan seperti itu. Si Kuang terus berjalan, meletakkan pedang lebarnya di bahunya, dan mendatangi Liao Bufan dalam sekejap, dan berkata dengan nada menghina, saya mendengar bahwa Anda masih ingin menjadi penjabat Master Sekte dari 3 Sekte Pedang utama kami. Haha, bicaralah lebih keras pada dirimu sendiri. Katakan, apakah kamu layak? Aku akan melakukannya pada ibumu. Pria gendut itu merasakan penghinaan dari si Kuang. Setelah berteriak, dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan menikam si Kuang lagi. Dia berkata dengan marah, adik gendut, aku akan membunuhmu sampai mati hari ini. Memotong, si Kuang tersenyum menghina, dan ketika dia melihat Liao Bufan menyerang lagi, sedikit kekejaman tiba-tiba muncul di matanya. Dia dan Liao Bufan bertarung beberapa kali, dan Liao Bufan dirugikan beberapa kali. Namun, Liao Bufan juga keras kepala dan menolak untuk menundukkan kepalanya setiap saat, jadi dia disiksa dengan menyedihkan setiap saat. Di masa lalu, si Kuang tidak akan membunuhnya karena ayahnya adalah Liao Jinlun. Dia akan pergi ketika dia puas dengan pelecehan tersebut, dan membiarkan Liao Bufan berteriak dengan enggan dari belakang. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, si Kuang dengan sengaja menggunakan kata-kata untuk memprovokasi Liao Bufan, mengatakan bahwa meskipun dia berhasil menembus niat pedang tingkat master, dia masih akan dianiaya olehnya, memaksa Liao Bufan untuk bertarung dengannya. Selama Liao Bufan berani mengambil tindakan, si Kuang tidak keberatan menghancurkan dantiannya. Tujuannya kali ini adalah untuk menghancurkan dantian Liao Bufan. Oleh karena itu, penolakan Liao Bufan untuk menundukkan kepalanya sejalan dengan keinginan si Kuang. Dengan kilatan cahaya ganas di matanya, si Kuang memanfaatkan kelemahan Liao Bufan dan langsung menghunus pedangnya yang berat, menyerang dantian milik Liao Bufan. Sebuah firasat buruk muncul dari hati Liao Bufan. Si Kuang, biarkan aku yang melakukannya. Sialan kau. Meskipun Liao Bufan bertubuh gemuk, rasa krisisnya yang kuat mendorongnya untuk menyelesaikan tindakan sulit yang sebelumnya tidak mungkin diselesaikan. Turunkan punggung Anda dengan cepat. Pedang berat si Kuang hampir menyerempet perut Liao Bufan. Liao Bufan, sebaliknya, mempertahankan postur tubuhnya yang lebih rendah, dan dengan bantuan momentum ke depan, lututnya tergelincir hampir 5 atau 6 meter di tanah sebelum dia hampir tidak bisa menghindarinya. Berdengung, pedang berat si Kuang tersapu, meninggalkan energi pedang yang keras di udara. Adegan ini langsung menyebabkan semua orang di sekitarnya menjadi linglung. Bukan karena Liao Bufan lolos dari serangan si Kuang, tapi karena serangan si Kuang jelas-jelas ditujukan ke dantian Liao Bufan. Terlebih lagi, terlihat dari energi pedang barusan si Kuang tidak menahan diri, dan itu pasti disengaja. Liao Bufan adalah tuan muda dari Sekte Lingjian. Si Kuang sebenarnya ingin menghancurkan dantiannya. Semua orang tertegun sejenak, lalu tiba-tiba terbangun dan menyadari ada yang tidak beres. Banyak murid Sekte Lingjian segera berlari meminta bantuan dengan panik. Mata si Kuang menjadi gelap, dan dia diam-diam berpikir bahwa pria gendut sialan ini benar-benar beruntung bisa melarikan diri dalam situasi itu. Tetapi jika dia bisa melarikan diri untuk pertama kalinya, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri untuk kedua kalinya. Sekarang niatnya telah terungkap, itu harus diselesaikan dengan cepat, jika tidak, akan ada masalah ketika para pemimpin senior dari Sekte Pedang Roh datang. Si Kuang berbalik dengan tajam dan melancarkan serangan pedang lagi seperti badai, menuju ke arah Liao Bufan. Brengsek, kakak gendut, aku akan bertarung denganmu hari ini. Liao Bufan baru saja menghindari pukulan, tetapi sebelum dia sempat bersukacita, melihat si Kuang melancarkan serangan kekerasan lainnya, dia sudah tahu di dalam hatinya bahwa orang gila ini ingin menghancurkan dantiannya. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengutuk sambil menggunakan pedangnya untuk melawan. Tapi dia sudah kehabisan akal, dan dia tidak bisa menahan serangan kekerasan si Kuang untuk waktu yang lama. Pedang berat itu berayun ke arah dantiannya lagi. Rumput, tanda tanya. Pria gendut itu baru saja mengumpat. Detik berikutnya, wajahnya menjadi pucat. Pedang berat si Kuang telah mengenai perutnya, dan niat pedang yang keras menembus ke dalam dantiannya, menimbulkan kekacauan.
Pada saat yang sama, Liao Jinlun tiba tepat pada waktunya. Sebelum dia bisa mengatakan, berhenti, tubuh gemuk Liao Bufan terguling di bawah pengaruh pedang yang berat. Luar biasa, Liao Jinlun buru-buru menghindar dan menangkap Liao Bufan. Di saat yang sama, dia menyuntikkan Zenki non-agresif ke dalam dantiannya untuk mengimbangi sisa pedang di dalamnya. Pang Su, bawa Bufan untuk sembuh. Liao Jinlun menyerahkan Liao Bufan kepada seorang tetua yang datang pada waktu yang sama dengannya, lalu memandang Si Kuang dan berkata dengan marah, kamu begitu kejam di usia yang begitu muda, kamu akan menjadi bencana jika aku menahanmu. Liao Jinlun sangat marah saat ini. Ia juga mengetahui sebelumnya bahwa keduanya sering bertengkar, namun ia tidak terlalu mempedulikannya karena ia merasa betapa sombongnya Si Kuang, ia harus mengetahui tindakan yang tepat. Kebetulan Si Kuang dapat digunakan untuk mempertajam temperamen Liao Bufan dan membantu Liao Bufan menjadi lebih cepat dewasa. Namun siapa sangka kali ini pertarungan keduanya tidak lagi menjadi perbincangan. Si Kuang memiliki niat buruk sejak awal. Niat membunuh Liao Jinlun melonjak. Dia tidak peduli apakah Si Kuang adalah pendekar pedang jenius dari Sekte Pedang Kuno. Dengan lambaian tangannya, semburan energi sejati yang dipenuhi dengan niat membunuh meledak ke arah Si Kuang dalam sekejap. Saat Si Kuang melihat Liao Jinlun, dia sudah mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari dojo pedang. Tapi bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang praktisi dalam tahap pembangunan yayasan. Bagaimana dia bisa lolos dari kejaran Liao Jinlun? Ki pembunuh tiba-tiba membuatnya kewalahan. Berdengung. Pada saat kritis, liontin giok pelindung di tubuh Si Kuang tiba-tiba hancur, dan penghalang terang langsung terbentuk di sekitar tubuhnya, menghalangi serangan fatal tersebut. Menggunakan sisa detik penghalang, Si Kuang melarikan diri dengan panik. Wajah Liao Jinlun muram dan dia berteriak, aku mengira ada seseorang di baliknya. Bajingan itu, Zhuang Deliang, sebenarnya memberimu liontin giok kelas atas untuk perlindungan. Tentu saja, Liao Jinlun tidak bisa membiarkan Si Kuang pergi begitu saja. Dia terus mengejarnya. Ketika penghalang itu akan menghilang, ledakan ki pembunuh lainnya terjadi. Si Kuang merasakan nafas kematian dan tahu bahwa Liao Jinlun kali ini serius, jadi dia buru-buru berteriak, selamatkan aku. Begitu dia selesai berbicara, aura kematian tiba-tiba menghilang. Dua sosok muncul di samping Si Kuang, menghilangkan niat membunuh Liao Jinlun. Itu adalah Zhuang Deliang dan Xie Cheng. Ketika Liao Jinlun melihat mereka muncul, dia langsung marah dan meraung, apa tujuan kalian berdua bajingan menginstruksikan Si Kuang untuk menghancurkan dantian anakku? Tuan Liao, tolong jangan menuduhku dengan tidak adil. Ini jelas pertarungan pribadi antara Si Kuang dan Liao Bufan. Apa hubungannya dengan kita? Kata Xie Cheng tanpa mengubah ekspresinya. Zhuang Deliang mengangguk dan berkata, Master Sekte Liao memang telah berbuat salah terhadap saya. Saya orang yang serius. Dituduh secara tidak adil. Kalau begitu katakan padaku, apa yang terjadi dengan liontin giok pelindung ini? Liao Jinlun memandang Zhuang Deliang dan mencibir. Zhuang Deliang menjelaskan, Si Kuang adalah pendekar pedang jenius dari Sekte Pedang Kuno kita. Saya ingin melatihnya. Tentu saja saya tidak bisa melihatnya mati di tengah jalan. Wajar jika memberinya liontin giok untuk melindungi dirinya sendiri. Dasar kentut. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kalian berdua khawatirkan. Teriak Liao Jinlun. Master Sekte Liao, jangan terlalu bersemangat. Kita bisa bertanya pada Si Kuang tentang apa yang terjadi. Zhuang Deliang berpura-pura melihat ke arah Si Kuang dan berkata, Si Kuang, mengapa Anda tidak memberitahu kami apa yang terjadi secara detail agar kami dapat mendengarkan? Ya, Si Kuang baru saja menenangkan diri dari kegembiraannya dan berkata perlahan, murid itu kembali dari pelatihan di luar dan mendengar bahwa warisan Gunung Kaisar Pedang telah diambil, dan Liao Bufan adalah salah satu kandidat yang mungkin. Tentu saja muridnya adalah sangat tidak yakin. Hari ini, saya datang ke dojo pedang dan melihat Liao Bufan pamer, mengatakan bahwa niat pedangnya telah mencapai tingkat master. Saya menggumamkan sesuatu dengan tidak senang, tetapi Liao Bufan kebetulan mendengarnya, jadi dia menawarkan untuk berdebat dengan saya ingin membalas rasa malunya. Tentu saja saya tidak bisa takut padanya, jadi saya mulai bertarung dengannya. Saya tidak bermaksud menghancurkan dantian Liao Bufan sekarang, tetapi dia menolak untuk mengaku kalah, jadi murid itu tidak punya pilihan selain memukulinya sampai dia kalah, yakin, dan secara tidak sengaja memukulnya terlalu keras. Candaan, Liao Jinlun tiba-tiba menyela dan berkata dengan marah, apa yang terjadi barusan, selama kamu tidak buta, kamu dapat melihat bahwa kamu bertujuan untuk menghancurkan dantian Liao Bufan. Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu tidak hati-hati. Ini benar-benar omong kosong. Xie Cheng berkata, Master Sekte Liao, tolong jangan marah dulu. Dengarkan aku, Si Kuang dan Liao Bufan sama-sama muda dan energik. Mereka mudah dibodohi. Selain itu, mereka tidak memperhatikan tangan dan kaki. Itu dapat dimengerti bahwa kecelakaan akan terjadi sesekali. Aku mengerti kamu, Mahler Gobi. Liao Jinlun adalah orang yang temperamental, dan orang-orang di depannya ini jelas-jelas menyangkal mereka, dan dia mau tidak mau ingin menggunakan kata-kata kotor. Ekspresi Xie Cheng berubah dan dia berkata, Zong Master Liao, jangan lupakan identitasmu. Sebagai pemimpin sebuah sekte, apakah tidak pantas untuk mengucapkan kata-kata vulgar seperti itu di depan begitu banyak murid? Kenapa aku menyebutmu mati rasa hari ini? Petik 2, petik 2. Saya tidak peduli apakah Si Kuang melakukannya dengan sengaja atau di saat yang panas.
Dia melukai anak saya seperti itu. Saya harus mengambil nyawanya hari ini. Niat membunuh Liao Jinlun muncul lagi. Liao Jinlun, jangan terlalu sering menindas orang lain. Si Kuang adalah murid sekte pedang kunoku. Dia melakukan kesalahan. Aku secara alami akan menghukumnya saat aku kembali. Bukan giliranmu untuk mengeluarkan perintah pembunuhan. Deliang berkata tidak mau kalah. Meskipun masalah ini tidak ada hubungannya dengan sekte pedang hantu milikku, namun Master Sekte Liao, Xie benar-benar tidak setuju dengan pendekatanmu. Kali ini aku akan mendukung Master Sekte Zhuang, hanya untuk alasan keadilan. Xie Cheng menjatuhkannya. Keduanya menyanyikan lagu ganda, jelas tergila-gila melestarikan sejarah. Liao Jinlun hendak mengutuk lagi, keadilan bagimu gobi laki-laki, ketika dia tiba-tiba mendengar suara yang jelas datang dari samping, 3 Master Sekte, bisakah kamu memberiku, pewaris Raja Pedang, beberapa wajah dan kesampingkan perselisihannya dulu. Tentu saja Lu Yun yang berbicara. Dia tidak tahu kapan dia telah tiba di samping beberapa orang. Mengenakan topeng, sulit untuk melihat ekspresinya, dan dari suaranya yang halus, sulit untuk membedakan apakah dia sedang senang atau marah. Tanda tanya, si Kuang diam-diam bersukacita karena kedua Master Sekte itu tidak mengingkari janjinya dan turun tangan untuk menyelamatkannya pada saat kritis. Dengan mereka berdua di sini, hidupnya aman. Tetapi pada saat ini, suara Lu Yun terdengar, dan mata si Kuang tiba-tiba memadat lagi, menusuk ke arah Lu Yun. Pada saat yang sama, ekspresi cemburu atau jijik muncul di wajahnya. Apakah kamu pewaris Raja Pedang? Itu menyia-nyiakan Zhang San dari masa pemurnian Qi. Si Kuang berbicara. Dengan dukungan 2 Master Sekte, Lu Yun, pewaris Kaisar Pedang, tidak diberi wajah apapun. Lu Yun tetap tenang, menatapnya dalam diam, dan berkata dengan tenang, sekaranglah waktunya membangun fondasi. Pembangunan fondasi. Si Kuang tertegun sejenak, lalu menunjukkan wajah sinis, dan berkata dengan nada yang aneh, kalau begitu, kamu benar-benar luar biasa, kamu sebenarnya telah menembus tahap pembangunan fondasi, tetapi di mataku, kamu masih bagian dari sampah. Dia bahkan bisa mengalahkan Liao Bufan, jadi bagaimana dia bisa menganggap serius tahap pembangunan fondasi Lu Yun yang baru saja rusak. Lu Yun seperti sampah di depannya. Liao Jinlun dipenuhi dengan niat membunuh dan berteriak dengan marah lagi, si Kuang, kamu sangat nakal. Sepertinya jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku, Liao Jinlun, tidak akan pernah bisa menjaga mukaku. Menurut keinginan Kaisar Pedang Tianyu, Lu Yun, pewarisnya, harus menjadi kepala baru dari Sekte Kaisar Pedang. Bahkan dengan Zhuang Deliang dan Xie Cheng di sini, masalah ini tidak mungkin menjadi kenyataan, tetapi identitas Lu Yun bukanlah sesuatu yang dapat disinggung oleh siapapun sesuka hati. Bisa dibilang, dia adalah juru bicara Kaisar Pedang Tianyu di dunia ini. Tidakkah kamu melihat bahwa Liao Jinlun sangat menghormati Lu Yun? Si Kuang hanyalah murid dari Sekte Pedang Kuno, tapi dia berani bersikap sinis kepada Lu Yun. Bagaimana Liao Jinlun bisa menanggungnya? Namun, begitu niat membunuh di Liao Jinlun terungkap, Zhuang Deliang dan Xie Cheng menjadi galak di saat yang sama, mencoba bersaing dengannya. Sangat mustahil bagi Liao Jinlun untuk membunuh si Kuang di depan mereka berdua. Xie Cheng sepertinya menegur, tapi nyatanya dia sangat licik. Dia berkata, pemimpin Sekte Liao, masalah ini telah menjadi dendam di antara junior mereka dari awal hingga akhir. Sebagai tetua, apakah pantas bagi kita untuk campur tangan seperti ini? Petik 2. Gurun laki-laki tepat untuk Anda. Dantian anakku dihancurkan oleh si Kuang. Kamu menyuruhku untuk tidak ikut campur. Kenapa kamu tidak mati saja? Liao Jinlun mengutuk dalam hatinya. Pada saat ini, Lu Yun mengangguk setuju dan berkata, Sekte Master Xie benar. Ini adalah dendam antara junior kita, dan secara alami harus diselesaikan oleh kita junior. Saudara Zhang San, kamu. Liao Jinlun memandang Lu Yun dengan heran. Xie Cheng dan yang lainnya juga tampak bingung, tidak tahu apa yang sedang dilakukan anak ini. Lu Yun mengabaikan pandangan mereka, memandang si Kuang dengan ekspresi tenang dan berkata, namamu si Kuang, kan? Karena kamu menganggap aku sia-sia, mengapa kita tidak bersaing satu sama lain? Apakah kamu berani melakukannya? Menerima tantangannya? Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang menjadi aneh. Liao Jinlun mengerutkan kening dan berkata dengan gugup, Saudara Zhang, tolong jangan melakukan hal bodoh. Meskipun si Kuang ini sangat menyebalkan, dia memang seorang pendekar pedang yang jenius. Kultivasinya berada di puncak pembangunan pondasi, dan dia telah menyadari masternya, niat pedang tingkat, kamu bukan tandingannya. Di Kunlun, para kultivator pedang secara inheren lebih kuat daripada para kultivator biasa. Si Kuang hanya selangkah lagi dari tahap inti emas, dengan niat pedang tingkat masternya, pada dasarnya dia bisa dikatakan tak terkalahkan di tahap dasar. Anda bahkan dapat bersaing dengan praktisi di tahap awal tahap inti emas untuk sementara waktu. Adapun Lu Yun, meskipun dia telah menyadari niat pedang tingkat kaisar, wilayahnya sendiri baru saja menembus bangunan fondasi. Niat pedang kekaisaran memberi Lu Yun kondisi yang menguntungkan untuk menyapu wilayah yang sama dan bertarung lintas level. Namun, tidak peduli seberapa kuat dia pada tahap awal pembangunan fondasi, dia tidak akan dapat meningkatkan efektivitas tempurnya hingga sebesar itu, tahap awal inti emas. Tidak mungkin dia bisa menjadi lawan si Kuang. Liao Jinlun berpikir bahwa Lu Yun tidak tahu seberapa kuat si Kuang,
jadi dia menganalisisnya dan memintanya untuk berpikir dengan hati-hati dan tidak melakukan hal bodoh. Tapi tanpa menunggu jawaban Lu Yun, Xie Cheng bersikeras, saudara Zhang layak menjadi pewaris Kaisar Pedang. Xie sangat mengagumi keberanian ini. Tentu saja, dia tidak dengan tulus memuji Lu Yun. Dia berkata begitu, tapi di dalam hatinya dia sebenarnya memarahi Lu Yun karena kejahatannya. Target awal mereka sebagian besar adalah Lu Yun. Mereka khawatir Lu Yun tidak akan berani menantang, jadi mereka menuding Liao Bufan untuk menakut-nakuti monyet. Tanpa diduga, Lu Yun benar-benar melompat keluar. Itu adalah anugerah. Pujian Xie Cheng hanya untuk membuat Lu Yun merasa berlebihan. Orang-orang muda cenderung terbawa suasana dan kepala mereka menjadi panas ketika mereka memujinya. Namun, Lu Yun menjawab dengan dingin, kamu pikir kamu ini siapa? Aku, Zhang, berani dan ingin kamu mengagumiku. Petik 2, petik 2. Gila sekali berani mengatakan hal seperti itu. Lebih gila dari Si Kuang. Ketika Si Kuang melihat Xie Cheng sebelumnya, dia mengabaikannya. Ketika dia melihat Zhuang Deliang, dia hanya memberi hormat secara formal. Ini sudah sangat arogan di mata semua orang. Namun hari ini datang hal yang lebih gila lagi. Menghadapi pemimpin Sekte Pedang Hantu, dia langsung memarahinya, kamu pikir kamu ini siapa? Hal ini telah menumbangkan pemahaman semua orang tentang kesombongan dan meningkat hingga bunuh diri. Di waktu lain, bagi orang lain, menyinggung Xie Cheng seperti ini adalah bunuh diri. Wajah Xie Cheng jelek, dan jejak niat membunuh muncul di matanya, tapi kali ini dia menahannya. Liao Jinlun ingin membunuh Si Kuang, tapi dengan mereka berdua yang melindunginya, dia tidak bisa membunuhnya. Demikian pula, Xie Cheng ingin membunuh Lu Yun di depan hidung Liao Jinlun, tapi itu juga tidak semudah itu. Zhuang Deliang membuang ekspresi anehnya, berbalik dan berkata, Si Kuang, kamu adalah jenius dari Sekte Pedang Kuno kami. Sekarang seseorang menantangmu, mengapa kamu tidak segera menerima tantangan itu? Haha, murid, aku patuh. Seorang pecundang yang baru saja menerobos pembangunan pondasi menjadi begitu sombong ketika mendapat kesempatan. Jika kamu berani menantangku, Si Kuang, kamu meminta kematian. Diam, Zhuang Deliang menatap Si Kuang dengan tajam. Dia takut Lu Yun akan menyesalinya, jadi dia segera meminta Si Kuang untuk menerima tantangan Lu Yun, dan juga menghentikan Si Kuang untuk melanjutkan. Bagaimana jika saya terus berbicara dan menakuti orang lain dan membuatnya menyesal? Tentu saja Si Kuang tahu apa yang dipikirkan Zhuang Deliang, dan mulutnya menggeliat. Seperti yang diharapkan, dia berhenti mengejek, tetapi matanya penuh dengan cibiran. Pewaris Raja Pedang ini sangat sombong. Liao Jinlun juga merasa Lu Yun melayang. Meskipun saya merasa cukup bahagia sekarang ketika saya mendengar Lu Yun menentang Xie Cheng, berbicara saja tidaklah cukup. Sebagai upaya terakhir, Liao Jinlun tidak punya pilihan selain menarik Lu Yun ke samping dan berkata dengan serius, Saudara Zhang San, saya tahu kamu sangat tertekan dan ingin mencari kesempatan untuk melampiaskan, tapi ada satu hal yang harus kamu pahami. Ini sama sekali bukan kompetisi sederhana. Si Kuang berani menyerang area kemaluan Liao Bufan di depan umum. Sekarang Xie Cheng dan Zhuang Deliang secara terbuka mendukungnya, tidak ada yang tahu hal gila apa yang akan dia lakukan. Bahkan bisa menyebabkan kematian. Ketika saatnya tiba, mereka akan menggunakan alasan untuk melalaikan tanggung jawab, apa yang bisa dilakukan Liao Jinlun terhadap mereka. Sulit baginya untuk menanggung tekanan dua orang sendirian dan menyelamatkan Lu Yun dari tangan Si Kuang. Oleh karena itu, tantangan ini tidak boleh dimulai. Lu Yun secara alami memahami apa yang dipikirkan Liao Jinlun. Hanya, apakah Lu Yun takut? Bukan saja saya tidak takut, saya bahkan merasa ingin tertawa. Belum diketahui secara pasti siapa yang akan membunuh siapa pada saat itu. Lu Yun tersenyum ringan dan berkata, Sekte Master Liao, saya tahu Anda sedang mempertimbangkan keselamatan saya, tetapi saya telah mengambil keputusan. Tidakkah Anda ingin membalas dendam kepada Liao Bufan? Wajah Liao Jinlun membeku. Bagaimana mungkin dia tidak ingin membalaskan dendam putranya? Jika dia tidak ingin balas dendam, dia tidak akan berteriak-teriak membunuh Si Kuang, tapi Lu Yun bisa membalas dendam dengan menantang Si Kuang. Liao Jinlun berkata dengan serius, Si Kuang menghancurkan dan Tian Bufan. Saya pasti akan menyelesaikan masalah dengannya di masa depan. Ini urusan saya. Anda belum memiliki kekuatan. Apakah menurutmu jika kamu tidak bisa membunuh Si Kuang hari ini, menurutmu apakah akan ada peluang lain di masa depan? Lu Yun menatap Liao Jinlun dalam-dalam, dan kemudian berkata, jika Si Kuang diizinkan pergi hari ini, dan dia bersembunyi di dua sekte pedang utama mulai sekarang, selama dia berlatih dalam pengasingan selama beberapa tahun, dapatkah kamu masih membunuhnya, Tuan Liao? Mendengar ini, Liao Jinlun kembali tertegun dan terdiam. Dia tahu bahwa Lu Yun mengatakan yang sebenarnya. Jika dia tidak bisa membunuh Si Kuang hari ini, mungkin akan lebih sulit menemukan peluang seperti itu di masa depan. Bagi para pembudidaya, mengasingkan diri selama beberapa tahun atau lebih adalah hal yang wajar. Pada saat Si Kuang keluar dari pengasingan lagi, budidayanya akan mencapai tahap ramuan emas, dan akan menjadi lebih tidak realistis untuk mencoba membunuhnya saat itu. Master Sekte Liao, jika Si Kuang menerima tantangan hari ini, dia akan mati. Lu Yun tidak menjelaskan banyak hal, tapi dengan percaya diri memberi jaminan kepada Liao Jinlun. Jejak niat membunuh yang dingin muncul di wajah tampan di balik topeng.
Itu benar. Tujuannya menantang si Kuang jelas bukan untuk membuktikan bahwa dia tidak sia-sia, tapi untuk membunuhnya. Sama seperti si Kuang yang membuat marah Liao Bufan, tujuannya adalah untuk menghancurkan dantian Liao Bufan. Lu Yun sudah lama tidak mengenal Liao Jinlun dan putranya, tapi dia memiliki kesan yang baik terhadap mereka berdua, dan dia sudah menganggap pria gendut yang suka pamer itu sebagai saudara. Jika kamu menghancurkan dantian saudaraku, maka aku akan mengambil nyawamu. Lu Yun adalah orang yang terus terang. Melihat ekspresi percaya diri Lu Yun, Liao Jinlun berpikir keras. Setelah sekian lama, dia berkata dengan nada yang rumit, jika kamu benar-benar yakin, tentu saja aku tidak akan menghalangimu. Melihat Lu Yun masih bergeming, Liao Jinlun hanya bisa menghela nafas dan berkata, hei, jika kamu kalah nanti, aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan hidupmu. Dia sendiri tidak begitu yakin dengan perkataannya. Lu Yun tidak peduli lagi, dia melihat sekeliling dan bertanya, di area manakah Liao Bufan baru saja menghancurkan dantiannya oleh si Kuang. Liao Jinlun mengulurkan tangannya dan menunjuk. Area itu masih dipenuhi oleh murid-murid Sekte Pedang, semuanya melihat ke arah ini dengan heran. Lu Yun mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan melangkah menuju area itu dengan langkah cepat. Para murid Sekte Pedang yang berkumpul di sana dengan sadar menyingkir. Datanglah ke titik tengah. Lu Yun berhenti, dan tiba-tiba berkata dengan keras, akulah sampah yang merampas warisan Gunung Kaisar Pedangmu. Terjadi keheningan. Ribuan murid Sekte Pedang terdiam dan bingung. Mereka pernah melihat Lu Yun berjalan dari puncak Gunung Kaisar Pedang sebelumnya, jadi dia adalah salah satu dari dua tersangka pewaris. Sebelumnya, Liao Bufan memamerkan ilmu pedang tingkat masternya, dan semua orang mengira bahwa Liao Bufan lah yang mewarisi warisan Raja Pedang. Tapi sekarang, melalui sikap Liao Jinlun terhadap Lu Yun, semua orang curiga bahwa tebakan mereka sebelumnya mungkin salah. Mungkin orang gila bertopeng aneh ini membantu Zhang San, dan dialah pewaris sebenarnya. Pada saat ini, dia akhirnya mendapat pengakuannya sendiri. Yang membingungkan semua orang adalah Lu Yun sebenarnya menyebut dirinya sia-sia, menyebabkan semua orang terdiam beberapa saat. Lu Yun tidak menjelaskan. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berbalik, menatap lurus ke arah si Kuang di kejauhan, dan berteriak, anjing gila, tidakkah kamu ingin menantangku? Kenapa kamu tidak merangkak ke sini? Anjing gila, para murid Sekte Pedang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, menunjukkan tanda-tanda keterkejutan. Jika kamu berani menyebut si Kuang anjing gila, menurutku kamulah anjing gila yang sebenarnya, bukan? Kapan si Kuang pernah dimarahi seperti ini sebelumnya? Hal terakhir yang dia duga adalah seseorang yang lebih gila darinya. Tiba-tiba matanya berkilat dingin, dan rambut merahnya sepertinya merasakan amarahnya, dan dia pamer dengan ceroboh. Kamu tidak berguna, kamu tidak sabar untuk mati, aku akan membantumu. Si Kuang menyeret pedangnya yang berat dan berjalan menuju Lu Yun dengan mata yang tajam. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada murid-murid Sekte Pedang di sekitarnya, menjauh dariku. Semua orang di sekitar tahu bahwa si Kuang sedang marah, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia, jadi mereka harus mundur diam-diam agak jauh. Ruang di tengahnya kosong. Xie Cheng, Zhuang Deliang dan Liao Jinlun juga mengikuti dari dekat, berdiri di posisi pojok sehingga mereka bisa ikut campur kapan saja dalam persaingan keduanya. Tentu, yang diinginkan Liao Jinlun adalah jika Lu Yun kalah, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan nyawa Lu Yun. Xie Cheng dan Zhuang Deliang bertanggung jawab menahan Liao Jinlun kiri dan kanan, memberi si Kuang cukup waktu untuk membunuh Lu Yun. Ya, bunuh Lu Yun. Baru saja, Lu Yun dan Liao Jinlun sedang berbicara di samping, mengatakan bahwa mereka ingin membunuh si Kuang untuk membalaskan dendam Liao Bufan. Pada saat yang sama, Zhuang Deliang dan kedua anak buahnya juga diam-diam menyuruh si Kuang untuk membunuh Lu Yun sekaligus tanpa menahan diri. Bagaimanapun, menghancurkan dantian Liao Bufan telah membangkitkan niat membunuh Liao Jinlun, jadi dia terus melakukannya dan membunuh